Kita lanjut bahas PTT episode 268. Oke, yang gak usah banyak meng. Kita langsung maju aja ke pembahasan. Formasi penjaga klan Yao telah hancur lebur akibat serangan energi yang cukup luar biasa, dan sekarang hal itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya menyebar di langit. Meskipun seluruh orang dari klan Yao telah menggunakan kekuatan penuhnya, namun mereka masih tidak bisa mengubah nasib yang akan menimpa dirinya. Banyak orang sekarang merasa cukup ketakutan dan juga putus asa di hadapan sosok Dewa Iblis yang merupakan api pelahap ketiadaan yang telah berdiri di langit. Raut wajah Xiaoyan juga telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat adegan seperti ini. Doki di dalam tubuhnya pun mulai diedarkan. Raja Utara juga telah muncul di samping dari Xiaoyan untuk memberinya penjagaan. Xiaoyan telah merasakan bahaya yang luar biasa, dan ini merupakan pertama kalinya bagi dia menemui bahaya seperti itu. Bahkan Xiaoyan tidak memiliki keyakinan untuk bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Yalau, tatapan matanya sekarang melihat ke arah langit dan juga langsung berbinar. Meskipun Yalau sudah tidak memiliki perasaan yang besar dan juga mendalam terhadap klan Yao ini, namun sosok dari Yao Di adalah keberadaan seperti dewa di dalam hati bagi banyak anggota klan Yao sepertinya. Siapapun yang memiliki garis keturunan klan Yao akan bisa merasakan ada sesuatu yang telah menghilang dari dalam tubuh mereka, dan ini merupakan sesuatu yang berasal dari dalam garis keturunan. Yalo hanya melihat pada Xiaoyan, kemudian dia berkata, "Xiaoyan, kau harus segera pergi. Jika ada sesuatu yang tidak beres di dalam tempat ini, aliansi rumah langit tidak akan bisa melakukan apapun tanpa dirimu. Selain itu, kau juga harus menyelamatkan ayahmu." Xiaoyan hanya memandang pada Yalo sambil berkata, "Guru, kau bisa yakin padaku." Yao Dan yang berdiri di langit, tatapan matanya melihat pada seluruh anggota klan Yao yang telah bersedih. Hilangnya sosok dari Yao Di benar-benar menyebabkan luka yang cukup mendalam di dalam hati orang-orang dari klan Yao. Dan sebagai seorang pimpinan dari klan Yao ini, Yao Dan cukup mengerti hal tersebut. Dia kemudian berteriak, "Semua anggota klan Yao, sekarang saatnya menentukan nasib dari klan Yao kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk bisa mempertahankan garis keturunan ini. Para tetua, bergabunglah denganku dan kita akan bertarung bersama-sama." Seluruh orang-orang dari klan Yao langsung maju. Bahkan tidak hanya para tetua, namun anggota generasi muda mereka juga telah maju dan bersiap untuk melakukan serangan serta berperang habis-habisan. Tubuh dari Yao Dan kemudian mengeluarkan doki yang cukup luar biasa sambil berteriak, "Serang!" Dalam waktu yang cukup singkat, doki yang cukup agung sekarang telah dikeluarkan dari banyak anggota klan Yao. Hal itu telah bergabung menjadi serangan cahaya raksasa yang bergegas dengan cepat meluncur ke arah tubuh dari api pelahap ketiadaan. Tatapan mata dari Xiaoyan telah menjadi cukup serius ketika dia menyaksikan adegan seperti ini. Pembalasan yang hebat memang layak dilakukan oleh klan Yao, namun Dewa Iblis yang merupakan api pelahap ketiadaan itu juga terlalu menakutkan. Dari tebakan Xiaoyan, tubuh asli dari api pelahap ketiadaan ini kemungkinan telah mencapai bintang 8 atau bahkan bintang 9 Daoseng, dan kekuatan seperti itu cukup menakutkan. Jika tidak, maka tidak mungkin baginya untuk bisa menghancurkan formasi penjaga dari klan Yao. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat, kemudian mengatakan, "Kekuatan dari klan Hun sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran mereka bisa tetap tenang setelah melenyapkan klan Ling dan juga klan Xi. Yang muncul di tempat ini hanyalah tubuh dari api pelahap ketiadaan. Namun pimpinan dari klan Hun sebenarnya masih belum menunjukkan dirinya." Dan Xiaoyan bisa menebak kekuatan dari orang itu bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan api pelahap ketiadaan. Tatapan mata dari Hun Husi terlihat cukup ketakutan ketika dia melihat banyak serangan gabungan telah diluncurkan oleh orang-orang dari klan Yao. Jika dirinya menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan tubuhnya akan langsung dihancurkan. Sementara tatapan mata dari api pelahap ketiadaan juga telah menunjukkan sedikit rasa takut ketika menyaksikan serangan gabungan ini. Jelas dia tidak berani dengan mudah meremehkan serangan balasan dari seluruh orang-orang klan Yao ini. Telapak tangannya diulurkan dan menunjukkan simbol-simbol hitam yang cukup aneh. Akhirnya tangan dari api pelahap ketiadaan telah membentuk sebuah segel api hitam yang berada di langit langsung melonjak, kemudian berubah menjadi pusaran api hitam
yang benar-benar besar. Hal itu melahap kekuatan menakutkan dari kekuatan gabungan orang-orang klan Yao. Dan akhirnya duar. Banyak ledakan telah muncul di dalam pusaran api hitam tersebut. Serangan yang cukup mengerikan itu telah membuat pusaran api hitam telah menunjukkan sebuah fluktuasi. Dan tiba-tiba saja api hitam yang berada di atas tubuh dari api pelahap ketiadaan langsung meledak. Pusaran api hitamnya juga langsung menghilang. Sementara tubuh dari api pelahap ketiadaan sekarang telah terdorong mundur cukup jauh. Raut wajah dari Hun Wuxi ketika menyaksikan adegan seperti ini telah berubah menjadi cukup jelek. Dia kemudian berkata, memang tidak mudah untuk menghadapi klan Yao ini. Pecahan jiwa dari Yao Di mungkin memang telah tersebar, namun dia juga telah melukai tubuh dari api pelahap ketiadaan. Sekarang klan Yao telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk memberikan serangan balasan. Bahkan orang sekuat api pelahap ketiadaan telah berhasil didorong mundur. Hun Wuxi sekarang juga telah menemukan bahwa sebenarnya api hitam yang telah menempel di tubuh dari api pelahap ketiadaan sebenarnya telah berkurang. Tampaknya kondisi dari api pelahap ketiadaan ini tidak baik-baik saja setelah mengalami serangan balasan dari orang-orang klan Yao. Namun, api pelahap ketiadaan itu tidak ingin menyerah. Tatapan matanya melihat pada orang-orang klan Yao di bawah sana yang kemudian mengatakan, klan Yao mungkin memang tidak buruk dan kalian memang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan klan Ling dan juga klan Xi. Tapi, nasib kalian tidak akan ada bedanya dengan klan Ling dan juga klan Xi. Setelah mengatakan hal tersebut, api hitam sekali lagi telah menyebar di langit dan dalam sekejap berubah menjadi telur-telur hitam yang cukup banyak. Pada akhirnya, telur-telur hitam itu pun mengalami retakan dan sosok-sosok hitam segera keluar dari dalamnya. Hal ini dengan gila-gilaan segera menyerbu pada banyak orang yang ada di bawah sana. Melihat sosok hitam telah melakukan pergerakan ke arah mereka, membuat banyak orang segera mengeluarkan doki dan ingin memberikan serangan balasan. Namun detik berikutnya, mereka bisa merasakan sakit luar biasa di dada masing-masing. Setelah menoleh, ternyata dada dari orang-orang ini telah berlubang. Ekspresi Xiaoyan sekarang telah tampal bisuram ketika menyaksikan adegan seperti itu yang kemudian Xiaoyan mengatakan, makhluk apa itu sebenarnya? Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok-sosok hitam yang menyerupai binatang buas sebenarnya bisa menembus dada dari banyak orang dengan cukup mudah. Yalau tiba-tiba saja mengatakan makhluk-makhluk ini sebenarnya mampu melahap daging dan juga doki di dalam tubuh manusia. Seluruh pegunungan ini telah berubah menjadi kekacauan menghadapi serangan dari sosok hitam yang seperti binatang buas. Perkelahian sengit telah terjadi di mana-mana dan banyak cerita-cerita menyedihkan juga bergema di seluruh tempat ini. Yao Dan segera turun dari udara dengan raut wajah yang cukup muram. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya, doki yang cukup menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang kemudian membunuh ratusan makhluk-makhluk api hitam yang berada di dekatnya. Setelah itu, tangan dari Yao Dan diulurkan untuk melihat salah satu makhluk hitam yang telah mati. Yao Dan, raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat makhluk tersebut yang kemudian berkata, klan Tunling, bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada di dunia? Bukankah mereka telah sepenuhnya dihilangkan sejak zaman kuno? Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Yao Dan hanya mengerutkan keningnya karena dia tidak mengetahui siapa sebenarnya klan Tunling tersebut. Dia hanya melihat pada Yalau yang ekspresinya juga cukup kebingungan. Jelas Yalau juga tidak menyadari sebenarnya apa yang disebut dengan klan Tunling. Hun Wuxi tiba-tiba saja tertawa kemudian mengatakan, hahaha, kau memang layak menjadi seseorang yang memimpin klan Yao. Sekarang, apakah kau mengerti kenapa klan Hun milikku dengan berani memberikan serangan pada tempat ini? Yao Dan kemudian mengatakan, tidak heran bahwa klan Hun kalian masih terus ada semenjak zaman kuno, meskipun klan kuno yang lainnya telah mengalami banyak penurunan. Yao Dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Dia kemudian berkata, seluruh tetua dari klan Yao, kita harus menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan alam Yao ini. Kita mungkin memang bisa mati, tapi kita harus memastikan bahwa benih-benih dari garis keturunan klan Yao bisa bertahan. Banyak anggota dari klan Yao telah bergetar. Tubuhnya gemetaran ketika mendengar ucapan dari Yao Dan.
Mereka kemungkinan memang harus menghancurkan dirinya sendiri untuk bisa melepaskan segel yang telah mengurung tempat ini, sehingga membuat banyak anak keturunan dari klan Yao bisa kabur meninggalkan tempat ini. Xiaoyan hanya menghirup napas dalam-dalam ketika dia mendengar ucapan dari Yodan, yang kemudian tangan dari Xiaoyan meraih lengan dari Yalao sambil mengatakan, "Guru, sudah waktunya." Banyak ahli dari klan Yao tiba-tiba saja memancarkan kilau yang luar biasa terang dari dalam tubuh mereka, dan doginya juga telah menjadi sangat liar. Ekspresi wajah dari Hun Husi telah berubah menjadi cukup serius ketika menyaksikan adegan seperti ini, yang membuatnya mengatakan sebenarnya mereka semuanya bermaksud untuk melakukan penghancuran diri. Jika sampai hal itu benar-benar terjadi, mungkin segel yang telah mengurung seluruh tempat ini juga akan rusak dan banyak orang akan bisa kabur dari dalam tempat ini. Raut wajah dari Hun Husi telah berubah menjadi cukup muram. Kemudian dia berkata, tidak mudah untuk bisa melarikan diri di bawah tatapan mata dari klan Hun. Dengan cepat, Hun Husi mengeluarkan sebuah gulungan. Dia langsung membuka gulungan tersebut dan fluktuasi spasial ini telah muncul, kemudian berubah menjadi lubang hitam. Banyak orang dari klan Hun sekarang telah menunjukkan diri mereka di dalam tempat ini, yang kemudian mengatakan, "Hahaha, sungguh tidak terduga bahwa klan Yao akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan." Yao Dan telah menyaksikan aktivitas yang telah terjadi di langit. Dia sekarang telah menemukan sosok-sosok berjubah hitam telah berdiri di langit dengan dua orang pemimpin. Yao Dan kemudian mengatakan, "Hun Jing, Hun Yan, kalian dua dari 4 Saint Iblis di dalam klan Hun benar-benar muncul bersama-sama di dalam tempat ini. Klan Hunmu telah menganggap klan Yao milikku terlalu tinggi." Hun Jing hanya bisa tertawa, kemudian menjawab ucapan dari Yao Dan. "Yao Dan, kemampuan alkemis dari klan Yao kalian masih berguna untuk klan Hun kita. Jika kau setuju, maka klan Yao akan menjadi partner bagi klan Hun milikku, dan mungkin kalian masih bisa mempertahankan garis keturunan." Yao Dan terlihat cukup marah, lalu dia berteriak, "Bahkan jika klan Yao milikku harus mengorbankan tetes darah terakhir, kita tidak akan pernah hidup di bawah kaki dari klan Hun milikmu. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat memalukan." Mendengar ucapan dari Yao Dan itu membuat Hun Jing langsung mengatakan, "Jika begitu kita semuanya hanya bisa melenyapkan kalian. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka di tempat ini." Banyak ahli dari klan Hun yang menggunakan jubah berwarna hitam langsung melesat untuk memberikan serangan pada orang-orang klan Yao di bawah sana. Salah satu orang dari klan Yao tiba-tiba saja meledakkan dirinya. Hal ini membuat beberapa orang dari klan Hun tubuhnya langsung terpental jauh setelah terkena ledakan dari tubuh salah satu tetua klan Yao. Dan pada akhirnya banyak para ahli dari klan Yao sekarang telah berterbangan, kemudian melakukan penghancuran diri. Badai pemusnahan yang cukup mengerikan menyebar di dalam tempat ini, yang membuat seluruh pegunungan dalam sekejap saja langsung bergejolak. Sebuah garis retakan kini telah muncul di langit, yang sebenarnya akan menghancurkan formasi segel yang telah mengurung seluruh tempat ini. Raut wajah Yao Dan terlihat cukup gembira ketika menyaksikan hal tersebut. Dia kemudian berteriak, "Semuanya, lanjutkan!" Namun kesedihan juga telah muncul di raut wajah dari Yao Dan. Dia tidak mengira bahwa klan Yao-nya akan benar-benar berubah menjadi seperti ini. Satu hari yang lalu mereka masih dalam keadaan yang damai, namun sekarang sudah banyak jutaan warga turunan dari klan Yao ini yang telah mati akibat perbuatan klan Hun. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menghancurkan diri sendiri untuk merobek formasi segel yang telah mengurung tempat ini, supaya orang-orang yang merupakan generasi muda dari klan Yao bisa melarikan diri dan melestarikan garis keturunan dari klan Yao ini. Banyak para tetua dari klan Yao tanpa ragu-ragu lagi melanjutkan penghancuran diri. Melihat adegan seperti ini, Hun Jing hanya bisa mendengus dingin. Dia melambaikan tangan dan serangan telapak tangan yang besar sekarang telah mengenai anggota klan Yao yang lainnya yang mencoba untuk melakukan penghancuran. Pada akhirnya anggota itu pun gagal di dalam penghancuran diri sendiri. Yao Dan kemudian berteriak, "Wan Huo!" Tubuh dari tetua Wan Huo yang sudah banyak luka berdarah langsung melesat ke arah langit. Hal ini segera disusul oleh banyak para tetua.
Dogi di dalam tubuh mereka sekarang telah melonjak setelah menggunakan teknik rahasia dari klan Yao ini. Pertempuran yang cukup luar biasa sekarang telah terjadi antara Wan Huo, para tetua lainnya, dan juga orang-orang yang berasal dari klan Hun. Sementara Hun Husi ketika menyaksikan adegan seperti itu hanya tertawa sambil mengatakan, "Aku bisa menghentikan Wan Huo sendirian." Dalam sekejap saja tubuh dari Hun Husi segera melesat untuk melawan tetua Wan Huo. Melihat pertempuran yang cukup menyedihkan di langit, Zhou Yan hanya bisa mengepalkan tinjunya sendiri. Dia merasa, apakah perang besar seperti ini sebelumnya juga telah terjadi pada klan Zhou-nya di masa lalu. Dan pada saat itu, kemungkinan klan Xiao juga telah banyak melakukan pengorbanan supaya tetap bisa melestarikan garis keturunan dari orang-orang klan Xiao seperti Zhou Yan. Mata dari Yao Dan telah dipenuhi dengan kemarahan yang kemudian dia mengatakan, "Klan Hun, kalian benar-benar sialan." Karena Yao Dan merasa bahwa kelompok dari tetua Wan Huo tidak mampu melakukan apapun di bawah tekanan dari Hun Husi dan juga yang lainnya. Tubuh dari Yao Dan kemudian melesat ke arah Zhou Yan dan dia juga melambaikan tangannya. Lebih dari 10 orang generasi muda dari klan Yao telah ditarik oleh Yao Dan saat ini mereka semuanya telah muncul di hadapan dari Zhou Yan. Para pemuda ini adalah mereka yang telah memperoleh hasil terbaik di upacara pengobatan dan mereka juga para pemuda yang sebelumnya dikenal oleh Zhou Yan. Tatapan mata dari Yao Dan melihat pada Zhou Yan dengan penuh permohonan. Kemudian dia mengatakan, "Zhou Yan, para ahli dari klan Xiao milikku akan melakukan penghancuran diri sendiri demi bisa merobek segel yang telah mengurung tempat ini dan itu akan memberikanmu kesempatan untuk bisa melarikan diri. Aku tidak pernah melakukan permohonan pada siapapun selama hidupku, namun kali ini aku mohon kau bisa membantu diriku untuk melestarikan beberapa garis keturunan dari klan Yao milikku." Zhou Yan hanya bisa melihat pada Yao Dan yang cukup bersedih dengan permohonan yang luar biasa. Tidak jauh di samping dari Zhou Yan ada Patua Sennong yang juga memiliki hubungan baik dengannya. Namun Yao Dan tidak memilih Patua Sennong, sebaliknya malah memohon pada Zhou Yan. Hal ini dikarenakan insting dari Yao Dan mengatakan bahwa Zhou Yan mampu menyelamatkan orang-orang dari generasi muda klan Yao ini. Kejadian yang tidak terduga ini benar-benar membuat Zhou Yan terkejut. Bagaimanapun juga Yao Dan merupakan pimpinan dari klan Yao, namun dia telah benar-benar memohon pada Zhou Yan yang bukan siapa-siapa. Yao Tian tiba-tiba saja mengatakan, "Kepala klan Yao Dan, izinkan aku untuk tetap tinggal di dalam tempat ini dan bertarung untuk melawan orang-orang dari klan Hun itu." Pada akhirnya, plak! Sebuah tamparan dari Yao Dan telah mengenai pipi dari Yao Tian yang kemudian dia berteriak dengan marah. "Apa yang bisa kau lakukan sebagai individu yang tidak berguna dengan tetap tinggal di dalam tempat ini?" Banyak anggota klan yang tidak terhitung jumlahnya telah melakukan penghancuran dirinya sendiri demi bisa memberikan kesempatan bagi orang-orang sepertimu melarikan diri dari tempat ini. Dan bagaimana kau bisa menghadapi mereka? Yao Tian hanya memegangi pipinya yang telah ditampar oleh Yao Dan. Sementara Yao Ling yang berada di samping dari Yao Tian hanya bisa menangis. Kejadian hari ini adalah sesuatu yang tidak terduga, bahkan membuat dirinya ketakutan. Yao Dan kemudian melihat pada para pemuda yang berasal dari klan Yao ini, kemudian berkata, "Kalian semuanya harus mematuhi setiap kata yang diucapkan oleh Zhou Yan untuk memastikan bahwa garis keturunan dari klan Yao ini terus berlanjut. Bahkan jika kalian diminta oleh Zhou Yan untuk mati, maka kalian juga harus bersedia untuk mati." Zhou Yan ketika melihat adegan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dalam-dalam. Kemudian Zhou Yan pun mengatakan, "Kepala klan Yao Dan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirimu." Pak Tua Sennong pada saat ini juga langsung mengatakan, "Orang tua Yao Dan, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Yao Dan hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari Zhou Yan dan juga Pak Tua Sennong. Dia segera mengusap darah yang ada di wajahnya. Tatapan mata dari Yao Dan kemudian melihat pada Yao Tian, Yao Ling dan juga yang lainnya. Dia pun kemudian berkata, "Persiapkan diri kalian. Aku akan memblokir Hun Jing dan juga Hun Yan. Sementara tetua yang lainnya dari dalam klan Yao akan membantumu mengobrak-abrik tempat ini."
Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Yodan pun langsung berbalik. Dia melesat ke arah langit untuk melakukan pertempuran melawan Hun Jing dan juga Hun Yan sendirian. Wajah dari duo Hun Jing ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yodan hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian berkata, sungguh orang yang sangat nekat. Dan detik berikutnya, Yodan benar-benar melakukan pertempuran yang cukup sengit melawan Hun Jing dan juga Hun Yan sendirian. Banyak para tetua yang berasal dari klan Yao sekali lagi mengeluarkan cahaya terang dari dalam tubuh mereka yang pada akhirnya duar, 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 duar. Banyak ledakan kini telah muncul di langit yang membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar. Formasi yang telah dibentuk oleh Hun Husi untuk menyegel seluruh tempat ini akhirnya telah mendapatkan sebuah retakan. Melihat hal tersebut, Zhou Yan pun buru-buru mengeluarkan api merah muda dari dalam tubuhnya yang langsung membungkus tubuh dari Yao Tian, Yao Ling, dan juga sosok-sosok yang lainnya. Kemudian Zhou Yan mengatakan, ayo kita semuanya harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Dalam waktu yang cukup singkat, mereka pun melesat untuk segera keluar dari tempat ini melalui retakan yang telah muncul. Raja Utara telah berada di belakang dari kelompok Zhou Yan untuk memberikan perlindungan. Suara ledakan-ledakan terus bergema di seluruh tempat ini. Setiap hal itu terjadi, maka tubuh dari orang-orang klan Yao akan berubah menjadi ketiadaan, bahkan jiwanya juga menghilang. Kelompok dari Zhou Yan yang telah kabur, mereka sekarang menambah kecepatan untuk bisa meninggalkan tempat ini. Sementara para ahli dari berbagai sekte juga telah mengikuti di belakang Zhou Yan. Tujuan dari kemunculan klan Hun di tempat ini adalah melenyapkan semua orang, maka mereka tidak akan pernah membiarkan satupun orang bisa lolos dari dalam tempat ini. Dan sekarang banyak makhluk-makhluk dari klan Tunling yang tadinya bertarung dengan para ahli dari klan Yao, sekarang mereka telah bergegas untuk menuju dan juga mengepung kelompok Zhou Yan dari segala arah. Melihat perubahan adegan seperti ini telah membuat raut wajah Zhou Yan menjadi cukup serius. Baru saja dia akan melakukan serangan, Patwa Senong yang berada di belakang Zhou Yan tiba-tiba saja melemparkan tongkat yang ada di tangannya dan berubah menjadi lautan api hijau yang dengan cepat membakar pohon-pohon yang ada di bawah sana untuk diubah menjadi tanaman-tanaman merambat yang kemudian melilit seluruh tubuh dari klan Tunling. Melihat apa yang dilakukan oleh Patwa Senong membuat Zhou Yan hanya bisa menarik nafas dengan lega, dan kecepatan dia untuk membawa kabur orang-orang klan Yao sekarang menjadi lebih cepat lagi. Hun Husi yang terjerat pertempuran dengan tetua Wan Huo ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berteriak, Tuan pelahap ketiadaan, hentikan Zhou Yan. Bocah itu juga memiliki batu giok dewa kuno Tose di tangannya. Ucapan dari Hun Husi itu membuat api pelahap ketiadaan hanya bisa mengatakan, apakah kau pikir aku bisa membuat banyak salinan dari tubuhku ini? Hun Husi langsung terdiam ketika dia mendengar kemarahan dari api pelahap ketiadaan. Orang itu merupakan orang yang paling kuat di dalam tempat ini, namun tubuhnya juga sudah terluka setelah terkena serangan dari ledakan jiwa Yaodi. Apalagi tubuh dari api pelahap ketiadaan harus menyeimbangkan segel yang telah mengurung tempat ini. Hun Yan yang sebelumnya terjerat pertempuran melawan Yodan tiba-tiba saja mengatakan, serahkan urusan Zhou Yan padaku, Hun Jing. Aku akan menyerahkan urusan dari Yodan pada dirimu seorang diri. Mencoba memblokirnya dengan kekuatan kita berdua cukup berlebihan. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Hun Yan pun berbalik. Dia melihat ke arah Zhou Yan sambil berkata, Zhou Yan, nama yang tidak asing, bahkan di seluruh klan Hun sudah terkenal. Jika bukan karena klan Hun sedang mempersiapkan rencana yang besar, aku pasti sudah keluar sendirian untuk menangkap dirimu. Dan kau merupakan satu-satunya orang selama bertahun-tahun ini yang telah membuat klan Hunku mengalami kerugian berkali-kali. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Hun Yan sekarang telah muncul di hadapan dari kelompok Zhou Yan yang ingin kabur. Sementara raut wajah Zhou Yan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat kemunculan dari Hun Yan. Zhou Yan bisa menebak kekuatan dari Hun Yan ini telah berada di bintang 7 doseng tahap lanjutan, dan itu bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhou Yan. Patwa Senong ketika melihat kemunculan dari Hun Yan, raut wajahnya juga telah berubah menjadi cukup serius. Dia segera melambaikan lengan bajunya kemudian mengatakan, api roh kehidupan, lautan api berwarna hijau sekarang telah menyebar untuk memberikan serangan pada Hun Yan. Melihat hal tersebut, Hun Yan hanya tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, api roh kehidupan, aku sebenarnya juga tertarik dengan benda itu. Setelah menangkapmu kali ini, maka api roh kehidupan akan menjadi milikku.
Hun Yan pun mengirimkan serangan telapak tangan yang kemudian energi besar ini telah berubah menjadi telapak tangan raksasa yang langsung berhantaman dengan lautan api berwarna hijau. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, api berwarna hijau itu pun langsung menyebar. Pak Tua Senong ketika melihat hal tersebut hanya bisa berkata, kekuatan tempur dari api roh kehidupan milikku memang tidak cukup. Dan kali ini Xiaoyan bisa melihat ada telapak tangan raksasa yang telah meluncur ke arah kelompoknya. Dalam waktu yang cukup cepat, Xiaoyan dan juga kelompoknya langsung menghindar. Pada akhirnya, serangan telapak tangan itu pun menghantam para ahli yang berada di belakang Xiaoyan yang membuat tubuh mereka langsung meledak. Xiaoyan melihat pada Hun Yan. Posisinya kali ini telah berdiri di lubang yang terbentuk di langit dan itu merupakan pintu keluar untuk bisa kabur dari dalam tempat ini. Xiaoyan kemudian melemparkan tubuh dari Yao Tian pada Yalau. Dirinya segera melesat ke depan sambil berteriak, "Raja Utara!" Dalam sekejap saja, sosok dari Raja Utara yang telah memberikan penjagaan di belakang sekarang juga langsung melesat ke arah langit untuk langsung memberikan serangan pada Hun Yan. Melihat sosok hitam telah meluncur ke arahnya, membuat Hun Yan cukup terkejut. Kemudian dia berkata, sebenarnya itu merupakan boneka yang kuat. Tubuh fisik dari boneka ini mungkin memang tidak ada tandingannya, namun sebuah boneka tetaplah boneka. Doki yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Hun Yan. Dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi serangan telapak tangan yang cukup besar. Pada akhirnya, diar! Serangan telapak tangan itu menghantam tubuh dari Raja Utara yang membuat tubuhnya terlempar mundur. Dan kali ini, sebuah penyokan telah muncul di dada dari Raja Utara. Namun Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Tubuh dari Raja Utara ini sangatlah kuat dan dia tidak akan pernah hancur oleh kekuatan dari Hun Yan. Namun masih cukup sulit bagi Raja Utara sendiri melakukan pertempuran melawan Hun Yan di tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya berkata, "Xiaoyi!" Dalam sekejap saja, kekuatan dari Xiaoyi yang berada di dalam tubuh Xiaoyan langsung dibangkitkan. Dan hal itu benar-benar bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Kali ini, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi tubuh api dan itu merupakan tubuh api pemusnahan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dalam waktu yang cukup singkat, api teratai pemusnahan 6 warna telah muncul di tangan dari Xiaoyan. Dia kemudian melemparkan api teratai pemusnahan itu dengan aura yang langsung menyebar. Pada akhirnya, duar! Api teratai pemusnahan 6 warna sekarang telah meledak tidak jauh dari Hun Yan. Gelombang ledakan api yang cukup mengerikan langsung menyebar di seluruh tempat ini. Bahkan para klan Tunling yang terkena gelombang api itu, tubuhnya akan langsung menguap di bawah suhu yang tinggi. Namun detik berikutnya, ada sebuah suara yang muncul dari dalam badai api. Kau memang layak menjadi orang yang memiliki beberapa kemampuan. Namun jika hal seperti ini adalah kartu traf terkuatmu, maka kau harus dengan patuh menyerahkan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tanganmu. Dan kemungkinan aku masih bisa membiarkanmu mati dengan damai. Tubuh dari Hun Yan sekarang keluar dari dalam badai api yang bahkan dia masih terlihat baik-baik saja. Pakaiannya juga tidak ada yang rusak sedikit pun. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada Hun Yan yang tampaknya api teratai pemusnahan 6 warna tidak berguna untuk melawan dirinya. Kekuatan dari seorang dosen bintang 7 memang sangat menakutkan. Pak Tua Senong yang berada di samping dari Xiaoyan kali ini langsung mengatakan, aura dari orang tua itu sedikit goyah. Sepertinya seranganmu tadi telah berhasil melukainya. Namun itu masih tidak cukup untuk memberikan luka serius. Yalau tiba-tiba saja berteriak, "Xiaoyan, kita harus segera melarikan diri dari tempat ini. Jika tidak, dan para ahli dari klan Yao benar-benar dimusnahkan, maka kita semuanya juga akan kesulitan untuk bisa kabur." Mendengar ucapan dari Yalau membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Hun Yan sambil tersenyum dengan bengis. Detik berikutnya, Xiaoyan pun berkata, "Pak Tua Senong, Yao Tian, tolong pinjamkan aku api surgawi yang kalian miliki." Tanpa ragu-ragu lagi, Pak Tua Senong langsung melemparkan tongkat yang ada di tangannya dan hal itu segera berubah menjadi api berwarna hijau. Sementara Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia juga langsung melemparkan api berwarna coklat dari dalam tubuhnya pada Xiaoyan. Karena ini merupakan api bumi spiritual kura-kura.
Setelah mendapatkan dua api surgawi tersebut, Xiaoyan segera menyatukan kedua api surgawi ke dalam tubuhnya. Dan kali ini, di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar ada 8 api surgawi. Selanjutnya, tangan dari Xiaoyan pun langsung mengepal. Api teratai pemusnahan 8 warna dengan cepat langsung terbentuk. Dan hal tersebut telah memancarkan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah api teratai pemusnahan 8 warna yang dikeluarkan oleh Xiaoyan mampu untuk menghadapi kekuatan mengerikan dari Hunyan dan membuat mereka semuanya bisa kabur dari dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.